Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursyam Akbar dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang makalah kami tentang gangguan perkembangan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang gangguan perkembangan. Nah, yang pertama itu latar belakang. Masa kanak-kanak merupakan periode krusial dalam kehidupan manusia, ya, di mana perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional berlangsung secara simultan dan saling mempengaruhi. Ya. Adapun rumusan masalah, ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan gangguan perkembangan? Yang kedua, apa karakteristik dan gejala dari ADHD, autisme, dan gangguan belajar? Dan yang ketiga, apa saja bentuk interferensi yang dapat dilakukan terhadap gangguan-gangguan tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan, ya. Yang pertama, poin pertama itu ada pengertian gangguan perkembangan. Nah, gangguan perkembangan ini adalah suatu kondisi yang mengacu pada adanya keterlambatan atau deviasi yang signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada aspek-aspek penting seperti kemampuan kognitif, motorik, komunikasi, interaksi sosial, serta perilaku adaptif. Nah, kita lanjut ke poin kedua, ada ADHD atau attention atau deficit hyperactivity disorder. Nah, pengertian ADHD ini, ya, adalah salah satu gangguan perkembangan perilaku yang paling sering ditemukan pada anak-anak dan remaja. Nah, gangguan ini ditandai dengan tiga gejala utama yaitu kesulitan memusatkan perhatian, tingkat aktivitas fisik yang berlebihan atau hiperaktif. Nah, adapun gejala ADHD itu, yang pertama ada inatensi atau gangguan pemusatan perhatian. Nah, anak dengan gejala interaksi menunjukkan kesulitan yang konsisten dalam memusatkan perhatian. Mereka mudah teralihkan oleh rangsangan luar atau pikiran internal yang muncul secara tiba-tiba. Yang kedua ada hiperaktif atau tingkat aktivitas berlebihan. Nah, hiperaktif ini mengacu pada perilaku fisik yang sangat aktif dan tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Anak terlihat terus bergerak, gelisah, sulit duduk untuk diam, dan cenderung melakukan aktivitas fisik secara berlebihan dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Dan yang terakhir yaitu gangguan kriteria dan gejala ADHD itu ada impulsivitas, ya, tindakan tergesa-gesa tanpa pertimbangan. Nah, di gejala ini melibatkan tindakan yang dilakukan secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Nah, adapun penyebab ADHD ini adalah yang pertama faktor genetik, yang kedua kelainan struktur dan fungsi otak, yang ketiga faktor lingkungan, dan yang terakhir kelahiran prematur atau berat badan lahir rendah. Nah, kita masuk ke poin ketiga, itu autisme. Nah, di autismenya atau disebut autis spectrum disorder atau disingkat ASD, atau yang lebih dikenal sebagai autisme, merupakan gangguan perkembangan yang kompleks dan berlangsung seumur hidup. Nah, yang mempengaruhi kemampuan individu dalam berkomunikasi. Nah, adapun kriteria dan gejala autisme itu, yang pertama defisit dalam interaksi sosial dan komunikasi, dan yang kedua ada pola perilaku dan minat yang terbatas, berulang, dan kaku. Nah, adapun penyebab autisme itu adalah pasti dari SD belum diketahui, namun diyakini melibatkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Nah, baik, demikian itu tadi pemaparan materi dari saya, ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan ke pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Nursyam Akbar. Sekarang kita masuk di bagian poin D, yaitu gangguan belajar. Nah, pengertian gangguan belajar adalah suatu kondisi neurologis yang menghambat kemampuan individu untuk memperoleh dan menggunakan keterampilan akademik tertentu, meskipun mereka memiliki tingkat kecerdasan normal atau di atas rata-rata. Anak-anak dengan gangguan belajar sering mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, atau memahami instruksi verbal dan nonverbal.
Nah, gangguan ini tidak disebabkan oleh kurangnya motivasi, gangguan penglihatan atau pendengaran, ataupun pengajaran yang buruk, melainkan oleh perbedaan dalam cara kerja otak mereka. Yang kedua, jenis dan gejala gangguan belajar. Gangguan belajar dibagi menjadi beberapa jenis utama. Antara lain, yang pertama ada disleksia. Nah, disleksia ini adalah kesulitan dalam mengenali huruf, membaca dengan lancar, dan memahami teks. Nah, yang kedua adalah diskalkulia. Nah, diskalkulia ini adalah kesulitan memahami konsep matematika seperti angka, operasi hitung, dan hubungan spesial. Nah, jenis yang ketiga ada disgrafia. Nah, disgrafia ini kesulitan dalam menulis tangan, menyusun kalimat, serta masalah tata bahasa dan ejaan. Gejala gangguan belajar dapat meliputi ketidakkonsistenan dalam prestasi akademik, lambat dalam mengerjakan tugas sekolah, sulit fokus, serta kesulitan mengorganisir informasi atau tugas. Nah, yang ketiga, penyebab dari gangguan belajar. Faktor penyebab gangguan belajar bersifat multifaktorial, antara lain yang pertama adalah faktor genetik. Nah, anak dengan orang tua yang memiliki riwayat gangguan belajar memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami hal serupa. Nah, yang kedua, ada faktor neurologis. Perbedaan dalam struktur dan fungsi otak tertentu itu dapat mempengaruhi proses belajar. Nah, penyebab yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kurangnya stimulasi di masa awal kehidupan, nutrisi yang buruk, atau paparan zat beracun itu juga dapat berkontribusi terhadap gangguan ini. Selanjutnya, poin KE yaitu intervensi terhadap gangguan perkembangan. Intervensi adalah tindakan yang dirancang untuk mendukung anak dengan gangguan perkembangan agar dapat mengatasi hambatan dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Intervensi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan individu anak. Nah, di sini ada berbagai bentuk intervensi yang dapat dilakukan. Yang pertama, terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, efektif bagi anak dengan penyakit ADHD untuk mengelola emosi, meningkatkan konsentrasi, dan mengurangi perilaku impulsif. Nah, bentuk intervensi yang kedua yaitu terapi wicara dan bahasa. Terapi ini membantu anak dengan autisme atau gangguan komunikasi dalam mengembangkan keterampilan verbal dan nonverbal. Yang ketiga, terapi okupasi dan fisioterapi. Ini membantu anak dengan kesulitan motorik atau perilaku sensorik untuk mengembangkan kemampuan fisik dan kesehariannya. Nah, yang keempat, program pendidikan individual atau IEP. Nah, digunakan di sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kebutuhan anak dengan gangguan belajar. Nah, yang kelima ada pelatihan sosial. Nah, ini membantu anak dengan autisme atau ADHD dalam mengembangkan hubungan dan interaksi sosial yang sehat. Nah, yang keenam, dukungan psikologis dan konseling keluarga. Nah, ini juga penting untuk membantu orang tua memahami kondisi anak dan menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah. Nah, yang ketujuh, ada obat-obatan. Nah, dalam berbagai kasus ADHD dan ASD, obat ini digunakan untuk mengelola gejala seperti hiperaktivitas, kecemasan, dan gangguan tidur. Jadi kesimpulannya, ADHD, autisme, dan gangguan belajar merupakan bagian dari gangguan perkembangan yang memiliki dampak signifikan terhadap fungsi kognitif, sosial, dan akademik individu, terutama pada masa kanak-kanak. Nah, ADHD ditandai oleh gejala hiperaktivitas, impulsivitas, dan kesulitan memusatkan perhatian. Nah, autisme atau Autism Spectrum Disorder yang disingkat dengan ASD ini mencakup berbagai tantangan dalam komunikasi sosial dan perilaku yang berulang. Sementara itu, gangguan belajar mencakup kesulitan spesifik dalam membaca, menulis, atau berhitung yang tidak sebanding dengan potensi intelektual anak. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari kami kelompok 11 yang membahas tentang gangguan perkembangan ADHD, autisme, dan gangguan belajar.
Semoga apa yang telah kami paparkan, semoga apa yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kami dan teman-teman sekalian. Saya dari Kamsia Putri dan rekan saya Nur Syam Akbar pamit undur diri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.